pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Scapopoda yang merupakan kelas terkecil dari moluska. Nama saya Bahana Aslamabel. Saya berasal dari kelas 10F absen 6. Selamat mendengarkan. Nah, ini adalah contoh gambar dari Scapopoda. Scapopoda merupakan kelas dari filum moluska, dikenal dengan nama siput gading atau siput gigi. Nama ini digunakan karena bentuknya yang mirip dengan gigi atau gading. Anggota kelas ini banyak dijumpai di laut. Contohnya Dentalium vulgare, yaitu salah satu contoh kelas dari Scapopoda. Disebut dentalium karena bentuk cangkangnya yang merupakan gigi-gigi atau dentis. Scapopoda hidup dan membenamkan diri pada substrat pasir atau lumpur yang bersih di laut dangkal. Beberapa spesies terdapat pada kedalaman 1850 meter. Apabila berjalan di pantai, perlu hati-hati karena hewan ini tumbuh di batu atau benda laut lainnya yang berbaris menyerupai taring. Cangkangnya yang tajam dapat menusuk telapak kaki dan dapat menyebabkan luka. Ciri-ciri dari Scapopoda yaitu tubuhnya ramping, memanjang dorsoventral, dan diselubungi oleh mantel. Panjang tubuhnya biasanya 2,5 sampai 5 cm. Ada yang hanya 4 mm, tapi ada pula yang panjangnya hingga 25 cm. Memiliki cangkang. Cangkangnya terbuka pada kedua ujungnya, berbentuk silinder, dan biasanya berwarna putih atau kekuningan. Dekat mulut terdapat tentakel kontraktif bersilia, disebut capsula dengan ujung yang menjulur, yaitu alat peraba. Fungsinya untuk menangkap mikroflora dan mikrofauna. Kaki muncul dari ujung cangkang yang besar, berfungsi untuk menggali di pasir. Sirkulasi air untuk pernafasan digerakkan oleh gerakan kaki dan silia. Sementara itu, pertukaran gas terjadi di mantel. Hewan ini memiliki kelamin terpisah. Contohnya adalah siput gading atau Dentalium vulgare.
Reproduksi Scapopoda. Scapopoda bereproduksi secara seksual dan masing-masing organ seksual saling terpisah pada individu lain. Fertilisasi dilakukan dengan cara eksternal. Telur dilepaskan secara terpisah, dan sesudah stadium larva yang singkat, hewan-hewan muda tenggelam di dasar laut. Sistem respirasi Scapopoda. Dentalium vulgare tidak memiliki kepala dan insang. Oleh karena itu, sistem pernapasannya dibantu oleh mantel. Mantel membentuk rongga mantel yang berisi cairan. Cairan tersebut merupakan lubang insang, lubang ekskresi, dan anus. Sistem saraf Scapopoda. Sistem sarafnya berupa 3 pasang simpul saraf atau ganglion, yaitu ganglion cerebral, ganglion pleural, dan ganglion pedal. Ketiganya dihubungkan dengan serabut-serabut saraf. Sistem pencernaan Scapopoda terdiri atas mulut, kerongkongan yang pendek, lambung, usus, dan anus. Salurannya memanjang dari mulut hingga anus. Pada mulut ditemukan lidah bergigi atau radula. Sistem ekskresi Scapopoda. Alat ekskresi berupa ginjal yang dinamakan nephridium. Scapopoda dapat digunakan untuk hiasan dinding, benda keramat, bahan mainan, dan perhiasan. Contohnya anting. Terdapat anting yang dibuat menggunakan Dentalium vulgare. Nah, sekarang udah ngerti kan tentang Scapopoda? Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih karena telah menonton dan mendengarkan presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.